Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini eh, saya sudah membagi kertas HVS menurun ada 5, kemudian ke sampingnya ada 6 ya. Di sini ada 5 bentuk. Yang pertama segitiga, lalu kemudian bawahnya lingkaran, kemudian kotak, lalu abstrak begini ya. Lalu kalau teman-teman bisa perhatikan, yang di paling bawah ini adalah kombinasi dari kotak dengan perpotongan segitiga. Jadi di bagian sini ya, ada tambahan segitiga di sini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah kombinasi dari dua bentuk ya. Bisa kotak dengan segitiga atau nanti teman-teman juga bisa mengkombinasikan ini dengan kotak terus kemudian segitiganya dipotong gini, itu juga boleh. Atau kombinasi dengan kotak dengan lingkaran, itu juga boleh gitu ya. Jadi di 3 objek yang pertama ini memang sudah fix ya, segitiga, lingkaran, dan kotak, teman-teman ngikuti aja. Tapi kemudian untuk 2 objek berikutnya, objek ketiga ini seperti slime gini ya, bebas ya, tapi jangan terlalu gampang. Jadi contohnya seperti ini. Ini ya, kayak tentakelnya itu ada 3 gitu. Terus kemudian yang paling bawah tadi ya, yang sudah dijelaskan, kombinasi dari kotak yang di intersection dengan lingkaran atau segitiga. Nah gitu ya. Nah kemudian itu yang di lajur kiri ya. Untuk yang lajur kanan itu kita balik ya. Jadi urutan pertamanya kan tadi segitiga dulu, baru lingkaran, baru kotak, dan seterusnya. Nah di sini dibalik. Jadi yang segitiga ditaruh paling bawah di sini ya. Jadi yang nomor 1 lingkaran, yang dari di sini diubah di sini, kemudian kotak jadi kotak, yang slime jadi slime, terus kemudian yang bentuk gabungan ini jadi nomor 4, segitiganya jadi paling bawah. Nah seperti itu ya. Nah ini nanti seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Winta, nanti perubahannya teman-teman berusaha untuk merubah dari bentuk 1 yang ada di kiri, kemudian ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan semakin menyerupai bentuk lingkaran. Nah di sini untuk tipsnya ada, teman-teman bisa memakai caranya sendiri atau mungkin bisa mengikuti cara saya ya. Nah di sini bentar saya taruh dulu ya. Nah di sini teman-teman bisa bentar saya zoom ya. Ya oke. Nah di sini untuk segitiganya teman-teman bisa membuat segitiga bantuan dulu. Contohnya seperti ini, tipis dulu aja ya, mungkin pakai pensil dulu kalau belum yakin untuk membuatnya. Kemudian dengan lingkarannya ini saya interseksikan di sini, garis tipis dulu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat perpotongannya kan ada di sini ya, ada di segitiga ini yang di ujung-ujung atau pinggiran dari lingkarannya. Di sini ada 3 ya. Nah ini dari 3 ini teman-teman tinggal memilih mana yang mau berubah, mana yang mau mengikut, entah lingkarannya atau segitiganya. Ini kalau saya ini memilih untuk melakukan di keduanya ya, entah atau yang di sini, yang di ujung-ujung segitiga ini, atau yang di intersection yang di sini. Nah di sini kalau kita perubahan dikit-dikit ya, oh ya ini saya bikin langsung aja ya. Ini saya buat untuk garis bantunya aja. Nah contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa melakukan perubahannya sedikit demi sedikit. Jadi yang di ujung ini kan berarti kan semakin tumpul, ini juga semakin tumpul. Terus kemudian ini lebih tumpul lagi. Untuk membuatnya stabil ini teman-teman bisa menentukan ukuran dulu ya. Kalau ini kan saya langsung gini. Oke, ini udah makin tumpul, makin tumpul. Ini udah makin membulat. Oke, kita lanjutkan di sini dulu ya. Dari ujung yang menumpul terus kemudian ini makin gendut. Ya, jadi seperti apa? Seperti bakcang ya. Saya putar ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini.
terus kemudian semakin membesar lagi. Ini kalau belum yakin pakai pensil dulu tidak apa-apa. Terus kemudian yang di sini makin membulat, semakin terlihat seperti bulat ya. Oke. Dan yang di sini semakin mirip. Kalau teman-teman sudah yakin, nanti baru tebali dengan entah marker atau drawing pen gitu juga bisa. Nah, di sini sama ya, yang akan dilakukan oleh teman-teman bisa menggunakan cara yang sama. Namun kalau gampangnya seperti ini, wah ini susah Pak, ukurannya gimana Pak? Nah itu teman-teman bisa menggunakan kertas yang lain dulu. Bentar. Begini ya, terus teman-teman menggunakan penggaris dulu. Tadi saya sudah mengukur ya, ini ukurannya 4 cm, jadi sisi-sisinya 4 cm. Ini untuk kalau orang Jawa bilang apa ya, ngeblat ya. Ngeblat bahasa Indonesianya apa Bu? Tracing. Tracing ya. Senti ya. Nah ini ditebalkan garisnya. Nah dari segitiga yang kita hasilkan tadi bisa tebel ya. Kalau bisa pakai spidol akan lebih baik, jadi supaya bisa terlihat di bagian belakangnya. Nah terus bisa di tracing seperti ini. Ini agak nggak jelas ya, saya pakai spidol sekalian. Atau teman-teman bisa pakai, saya lihat kemarin ada yang bikin tugas pakai ini ya, pakai laptop ya, laptopnya dijadikan tatakan untuk menggambar. Nah, seperti ini. Nggak terlihat nggak ya? Saya zoom lagi. Ya, ini kan terlihat ya segitiganya. Ada titik di sini ujungnya, kemudian ujungnya di sini, dan ada ujung lagi di sini. Nah ini teman-teman bisa buat untuk jadi garis bantu. Saya mungkin akan membuat yang di sini ya. Ini kan segitiga dari sini. Oke, saya akan balik dengan menggunakan garis bantu tadi yang ada di kertas yang ada di belakang. Nah seperti ini. Jadi untuk garis bantu supaya segitiganya bagus. Kalau saya kan tadi bikin segitiganya kan ngawur ya. Nah itu hanya untuk gambaran saja, tapi untuk teman-teman bisa menggunakan garis bantu segitiganya. Oke, ini saya buat dulu titiknya supaya kelihatan. Nah, di sini juga kesabaran teman-teman akan terlihat ya pada saat mengerjakan tugas. Karena ini tugasnya perlu untuk dikerjakan secara teliti dan detail. Jadi pelan-pelan saja tidak apa-apa. Oke.
Nah, seperti ini. Paling tidak kan segitiganya dengan skala yang sama ya. Oke. Nah, ini saya zoom sedikit. Nah, di sini teman-teman akan mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kalau sini kan saya mulai dari segitiga ya. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan dengan hal yang terbalik. Tidak harus dari kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri juga boleh. Nah, perubahannya akan terlihat di sini semakin mirip di sini. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman melakukan hal yang sama untuk baris-baris yang lain juga. Bisa menggunakan cara yang ini, atau mungkin teman-teman menemukan cara yang berbeda, silahkan. Boleh dilakukan. Nah, ini nanti akan ada 2 tugas, yaitu dari bentuk dasar ke bentuk dasar, kemudian dengan hal yang sama ini nanti teman-teman akan membuat, ini sama ya, bentar saya lihatkan dulu. Nah, ini kan sama ya, dari pertama, objek pertama adalah segitiga, kemudian lingkaran, kemudian si kotak, kemudian bentuk yang abstrak seperti slime ini, kemudian bentuk bangun ruang yang dilakukan dengan perpotongan dari 3 objek. Nah, bedanya adalah teman-teman tidak melakukannya dari dari bentuk dasar ke bentuk dasar, tapi teman-teman akan melakukan dari seperti ini. Ini saya akan memberikan contoh dari bentuk dasar. Teman-teman diminta untuk merubahnya menjadi sebuah bentuk siluet binatang. Di sini saya menggunakan squirrel ya, tupai. Nah, tupai, dari bentuk tupai yang seperti ini, teman-teman diminta untuk menarik. Teman-teman dilihat untuk melihat mana bentuk yang sama, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus berubah. Seperti tadi ya, teman-teman bisa latihan di sini dulu, jangan langsung lompat ke sini ya. Dikerjakan yang ini dulu untuk latihan. Kalau memang belum puas, bisa dilakukan sekali lagi di kertas yang lain untuk latihan aja. Terus kemudian, nah teman-teman akan mencoba untuk merubah dari bentuk segitiga ke bentuk squirrel dengan hal yang sama, dengan menggunakan bentuk yang kedua, bulat semakin membentuk ke squirrel, dan hal yang sama dengan dari kotak semakin bentuk ke squirrel. Nah, ini teman-teman perlu membuat garis gravitasinya di mana? Bukan garis gravitasi ya, garis titik fokusnya di mana? Seperti tadi ya, pada saat intersection di sini ada potongan dari segitiga di ujung, ada 3 biji, atas, kanan, bawah. Terus kemudian dari lingkaran ini, ada lingkaran ini di sini ya, perpotongannya itu juga diperhatikan, titiknya ada di mana, titik tengahnya ada di mana, kemudian baru ditarik perubahannya dari segitiga, atau semakin membulat seperti itu. Ya, ini mungkin akan lebih susah. Saya yakin ini akan lebih susah dilakukan jika dibandingkan oleh squirrelnya. Nah, ini saya akan memberikan satu contoh tips untuk teman-teman men-tracing bentuk binatangnya. Bentuk binatangnya bebas ya Bu ya. Oke, teman-teman bisa memilih, tapi jangan terus Pak saya mau ular Pak. Nah, itu kan itu kan terlalu ekstrim dong Bu kalau ular kan. Ya, ini di sini saya ada satu HP yang saya sudah cari tadi ya. Waduh. Saya sudah cari tadi gambar squirrelnya. Oke, nah di sini terus saya bisa ini ya, tracing ya, ngeblat tadi ya, bahasa Jawanya ngeblat ya, terus kan kelihatan ini. Nah, cara ini juga bisa dilakukan untuk tugas yang tadi ya, sama juga bisa. Tapi kan bedanya nanti kan ukurannya kalau touchscreen nanti akan tergeser-geser. Nah itu nanti coba ya teman-teman dicoba dulu. Dan tipsnya di sini adalah beratnya di polin ya, di rata kanan ya, diterangkan supaya terlihat. Nah oke, ini kan squirrelnya udah pas ya. Nah ini untuk mengeblat, untuk men-tracing, saya tidak men-tracing secara semua mungkin ya. Mungkin akan membuat garis-garis bantu dulu seperti contohnya. Kok gede? Oh ya ini ya. Contohnya seperti ini, terus saya ketiaknya ada di mana? Ini ada di mana? Nah garis-garis bantu ini dulu aja nggak apa-apa. Oh ini ada begini-begini ya. Nah,
secara garis besar seperti ini bisa. Terus kemudian baru nanti didetailkan. Nah, baru nanti didetailkan. Jadi dengan tips seperti ini, paling tidak teman-teman bisa membuat bentuk siluet binatangnya itu konstan, sama ya. Ya ini hanya tips saja. Oke, seperti itu. Ya, ini adalah dua tugas, bukan tugas ya, exercise latihan ya, yang akan teman-teman lakukan di hari Senin. Nanti di kelas akan di brief oleh Kak Dika. Nanti kalau bingung bisa tanya di grup. Mungkin saya dan Bu Inta juga bisa bantu jawab ya nanti kalau di grup. Nah, begitu, terima kasih. Halo, jadi untuk tugas PR ya, dari Senin ke Rebo ya, nanti kalian diminta untuk mengamati deformasi bentuk, yaitu deformasi itu perubahan bentuk ya, dari sesuatu natural. Jadi kita pilih buah-buahan, kalau lalu nanti kamu buka dan kamu ambil satu aja, jadi perwakilan aja. Jadi misalnya kalau buah apel juga kamu bisa potong melintang atau potong seperti ini. Tunjukkan bentuk yang dominan ya. Kalau misalnya ini sangat sedikit terlihat, atau kalian mau berbagai sisi, 1, 2, seperti itu juga bisa. Buah-buahannya yang dipilih bisa seperti anggur, apel, jeruk, tapi jangan buah-buahan yang sangat-sangat lunak seperti buah naga, mangga, atau pisang begitu. Kamu capture di bawah, di atas alas putih supaya kontras. Dan ini observasi ini seperti praktikum biologi gitu ya. Kalian 3 hari begitu. Jadi hari pertama aslinya seperti ini, capture. Terus hari kedua nanti letakkan di tempat yang sama. Mungkin nanti kalian bisa taruh yang apa sih, dengan posisi seperti ini yang sama, dengan jarak antara ini dan kamera kurang lebih sama terus ya. Terus hari ketiga seperti itu. Nanti kita akan lihat perubahan bentuknya itu seperti apa sih gitu di saat dia airnya menguap gitu ya. Jadi dehidrasi gitu. Setelah itu kita minta refleksi kalian dari fenomena ini. Apa yang masih, karakter-karakter apa yang masih tertinggal setelah mereka berubah bentuk gitu. Apakah ada area yang tidak berubah? Adakah titik pusatnya gitu, di mana mana sih sebenarnya yang berubah dan bagaimana perubahannya? Apa pengaruh dehidrasi itu terhadap bentuk awal? Lalu diletakkan, jadi itu filenya diletakkan di satu file ya. Jadi misalnya PowerPoint aja ya, PowerPoint 3 foto itu dijajar, atau slide 1, slide 2, slide 3, lalu slide 4 kamu letakkan refleksi kamu begitu. Dikumpulkan hari Rabu siang setelah perkuliahan selesai. Terima kasih.